Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri America's GP. Jadi, di America's GP ini sesuai kecurigaan gue yang sebelum-sebelumnya, di Termas kemarin, itu memang gosip berhembus-sepo-sepo yang gue terima adalah Honda memang merencanakan agar Jurgen Räkör, Marc Marquez itu turun di kota. Tetapi selama itu, Hondanya diem, mingkem aja. Ternyata gosipnya adalah Lucio Cesinello itu ngomong bahwa dia bilang waktu dia ketemu sama Puig sebelum Termas GP dimulai sekitar hari Rabu atau Kamis kalau nggak salah, karena waktu itu Takaki Nakagami masih diumumkan batal membalap di Argentina GP karena kena COVID. Jadi kan waktu itu memang sedianya Takaki Nakagami itu nggak bakal membalap di Argentina GP karena waktu itu kan belum ketahuan bahwa kargonya itu bakal telat datang. Nah, waktu itu Cesinello itu sempat ngomong katanya sama Puig. Jadi dibilang, ini kan ceritanya si Bradl datang tuh waktu itu kan gantikan si Marc Marquez. Dia bilang kayak gini, ini kalau sampai di Termas ternyata Takaki Nakagami belum sembuh juga dari COVID, terus siapa yang mau gantikan dia? Ternyata si Puignya bilang ini, oh nggak apa-apa, nanti ada si Bradl yang gantikan dia. Artinya Puig tahu bahwa Marc Marquez bakal muncul di kota. Jadi konfirmasi sebenarnya adalah Honda itu nggak tahu bahwa Marc Marquez bakal turun di kota. Yang tahu dan pasti dia bakal turun di kota itu adalah Puig. Bahkan sebelum GP Argentina dimulai. Jadi statusnya waktu itu Takaki Nakagami masih kena COVID. Tapi kan setelah hari Jumat kalau nggak salah diumumkan ternyata dia clear dari COVID, udah negatif. Akhirnya dia bisa membalap di Argentina karena memang waktu itu sesi diundur ke hari Sabtu. Nah, di America's GP itu ternyata ada drama kargonya juga, saudara-saudara. Jadi ceritanya, sedianya adalah itu ada 4 pesawat kargo yang akan menerbangkan barang-barang dari Termas ke Austin. Itu kan jedanya cuma seminggu tuh. Memang ekspektasinya kan kalau dari Termas ke Austin itu paling banter 10 jam. Jadi logikanya mestinya cuma sekali terbang udah kelar. Ternyata pesawat pertama oke, sampai. Pesawat kedua rusak. Pesawat ketiga pergi. Nah, pesawat kedua ini sedianya kan berangkatnya hari Selasa. Itu akhirnya berangkat jadi hari Rabu, tapi udah bagus. Nah, yang menjadi masalah adalah pesawat keempat. Pesawat keempat ini ternyata rusak. Setelah diperbaiki ternyata nggak bisa. Untungnya ini adalah perusahaan kargonya, DHL ini, itu punya pasokan pesawat prey dari Amerika Serikat. Jadi pesawat keempat ini karena nggak bagus-bagus juga dikasihlah pesawat pengganti. Nah, pesawat pengganti ini ternyata lumayan bagus juga. Mereka meminimalisir resiko. Jadi barang-barang yang ada di pesawat keempat itu dibagi 2. Jadilah menjadi 5 pesawat. Jadi pesawat keempat pengganti dan pesawat kelima. Nah, memang ada keterlambatan, tetapi kalau nggak salah hari Kamis pagi itu jam 10 udah sampai semua. Jadi ya nggak ada yang ditunda-tunda jadwalnya. So, sesuai perkiraan gue bahwa Ori kembali ke yang punya. Kenapa? Karena ternyata America's GP ini adalah GP ke-500 sepanjang sejarah MotoGP. Jadi memang ini adalah gelaran yang penting di mana sebaiknya semua rider itu hadir karena kan mereka mau putu-putu tuh. Jadi ya memang agak ganjil kalau Marc Marquez sebagai ikan hiu mereka itu nggak hadir. Jadi memang wajar bahwa Puig meminta Marc Marquez untuk hadir. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sirkuit kota ini adalah sirkuit yang kalau dalam tanda kutip dihafal, biar bumpi-bumpinya di mana itu dihafal sama Marc Marquez. Jadi memang logikanya adalah ini adalah sirkuit yang gampang banget buat dia. Ini sama dengan Sachsenring kalau Jerman. Itu yang dia tahu banget, selaknya ngeremnya mesti gimana, ngegasnya di mana. Kalau bisa dibilang tutup mata pun sebenarnya dia bisa. Diplopia pun sebenarnya dia mungkin bisa menang kalau menurut gue. Nah, sekarang kita bahas diplopianya. Sebenarnya ini ada apa? Beneran nggak sih diplopianya udah clear? Jadi menurut dokternya di Spanyol itu bilang bahwa mereka sebenarnya nggak yakin. Tetapi setelah Marc Marquez menguji di atas CBR 600-nya, mereka akhirnya yakin bahwa oke, berarti diplopianya udah sembuh 100% menurut mereka. Kenapa? Karena dia bisa bawa motor dan itu nggak ada masalah. Jadi menurut dokter, oke, nggak apa-apa kamu rilis. Nah, waktu sampai di kota, memang beberapa kru Hondanya ya, itu memang agak khawatir sama dia. Dan itu semacam bikin Marc Marquez agak kurang senang. Dia bilang apa? Kalian jangan fokus sama mata gue. Kenapa? Kalau ada masalah, pasti gue bilang. Jadi fokus aja sama motornya. Kenapa? Karena saya datang ke sini, itu untuk berkompetisi. Bukan cuma untuk leleh-leleh, enggak.
Bukan cuma untuk sekedar turun, enggak, saya mau berkompetisi. Kenapa? Karena dia adalah king of kota. Nah, garasi Honda ini berbanding terbalik sebenarnya. Kenapa? Karena di saat Marc Marquez sudah mulai prima, Paul Espargaro yang setengah mati, dia sakit perut, keracunan makanan. Katanya, gue bingung juga, rider kok gampang banget keracunan makanan. Emang lu makan apa sih sebenarnya, gue bingung. Jadi dia keracunan makanan, tapi dia mau nggak mau harus turun track karena perpanjangan kontraknya itu dalam review. Jadi dalam hal ini, kalau lu bilang Marc Marquez adalah man of the day-nya di kota, kalau menurut gue man of the day-nya adalah Paul Espargaro. Kenapa? Karena dia sendiri bilang, saya sebenarnya setelah sekian lap itu sempat berpikir gimana kalau saya balik lagi ke pit, itu saking sakit banget perutnya loh ya. Tetapi dia berhasil finish dengan setengah mati dan tetap dalam range point. Jadi menurut gue salut sama dia karena dalam kondisi sangat kesakitan seperti itu, dari hari Jumat loh itu dia sakit perut, sampai hari Minggu dia tetap finish dengan baik. Nah, seperti yang gue bilang, comeback hore-horenya Jurgen Räikkönen Marc Marquez ini berhasil bikin apa sih? Efek ikan hiunya kembali. Ya, meskipun gue tahu dia pakai ori. Kenapa gue bilang pakai ori? Kalian sendiri tahu. Pertama, motornya itu tahun ini itu motor yang berbeda jauh dengan motor tahun lalu. Jadi rata-rata Honda itu punya masalah dengan grip. Tapi di kota apakah dia punya masalah grip? No. Kalau dia nggak maju, kalau dia finish di belakang nggak sampai tembus di 5 besar atau podium, itu bukan karena dia habis grip, tapi dia bilang apa? Badan saya sudah capek. Kenapa? Karena dia kan ketinggalan dari belakang, terus comeback ke depan itu memang capek. Kenapa? Karena dia harus mempush terus, dan dia bilang badan saya sudah bilang cukup, jadi saya nggak bisa maju lagi. Jadi dia bukan masalah grip. Yang masalah grip adalah Paul Espargaro dan Takaki Nakagami itu yang memang setengah mati sama gripnya. Dan menurut gue ya memang wajar karena memang Honda tahun ini itu punya masalah dengan grip. Jadi kalau tiba-tiba masalah grip itu hilang di kota ya berarti banyak yang bagus, bener nggak? Terus ada yang nggak setuju soal gue bilang keteguran. Jadi gini, kecenderungan Marc Marquez itu kalau dari tahun lalu gue udah perhatiin. Kalau dia mulai koar-koar itu biasanya besoknya atau beberapa hari kemudian itu kayak dalam tanda kutip ya keteguran. Jadi masih ingat waktu di Misano tahun lalu dia bilang apa? Saya sekarang sudah dalam kondisi yang prima banget. Saya bahkan bisa menang di sirkuit dengan belokan kanan lebih banyak. Jadi saya merasa saya sudah bisa kembali ke posisi puncak. Beberapa hari berikutnya dia di Plovdiv. Oke, itu yang pertama. Yang kedua di Indonesia. Waktu di kualifikasi hari Sabtu dia bilang apa? Saya sudah nggak mau sabar lagi. Besok saya mau langsung merangsek ke depan. Warm up-nya dia crash. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga pas hari Jumat di kota, dia bilang apa? Saya sengaja memang tampil sedikit lebih keras untuk menghilangkan trauma saya soal crash dan saya mau membuktikan bahwa saya datang ke sini untuk berkompetisi. Crash itu adalah resiko, jadi saya mau melupakannya. Hari Sabtunya dia kehilangan kepercayaan diri dan terang-terangan dia bilang bahwa saya nggak punya keyakinan selama kualifikasi. Waktu itu dia mencoba ngintil sama beberapa orang, tetapi memang sepertinya dia nggak punya feel yang enak. Akhirnya dia mundur sendiri ke belakang, nggak mampu ngejar. Dan somehow kenapa calon ikan hiu baru nggak dapat jatah KW1-nya di hari Minggu, itu karena dia berhasil tembus rekor di hari Sabtu. Jadi kan hari Sabtu dia patah rekornya Marc Marquez. Meskipun menurut gue itu hasil ngintil juga, dia ngintil sama Zarco. Nah inilah yang perkara kintil-kintilan menjadi mengemuka lagi. Kenapa? Karena Alex Marquez itu ngintil ke Alex Espargaro. Alex Espargaro kehilangan konsentrasi, dia jatuh di Q1. Kemudian Jorge Martin ngintil Johan Zarco, ujungnya malah Jorge Martin pecah rekor. Dan ini yang menurut gue adalah faktor yang gak disangka oleh DPR di tingkat pusat, bahwa Jurgen Räikkönen Marc Marquez itu akan tenggelam di hari Sabtu. Jadi waktu itu karena hure-hure itu hilang dan berpindah ke Jorge Martin, akhirnya Jurgen Räikkönen buang lagi kata koar-koar. Dia bilang, iya saya memang agak kurang percaya diri dengan kualifikasi saya, tetapi saya yakin besok saya bisa membuat segala sesuatunya berbeda dan saya yakin race-nya akan berjalan aneh. Dia sendiri udah tahu soal itu. Dan waktu itu gue bilang, ini biasanya kalau dia mulai koar-koar seperti ini, biasanya dia dalam tanda kutip bakal keteguran lagi. Hari Minggu beneran keteguran dia. Aslinya memang kalau para ABR itu berandai-andai kalau dia nggak ada masalah saat start mungkin dia bakal menang atau minimal podium. Ya iya, tapi kan pada akhirnya dia keteguran juga. Ada masalah dengan startnya. Jadi kalau logika gue itu pit limiternya kepasang. Entah itu dia lupa lepas atau gimana gue nggak ngerti.
Tetapi dia menyangkal bahwa dia melakukan kesalahan memasang pit limiter itu. Jadi dia bilang itu sepertinya pit limiternya kepasang, saya nggak tahu kenapa. Tetapi setelah tikungan 1, whole shotnya saya matikan, motor kembali normal. Jadi menurutnya para orang di tim, itu pit limiternya semacam dalam tanda kutip kesangkut sama whole shot. Jadi begitu whole shotnya dinonaktifkan, ya pit limiternya lepas lagi. Nah ini yang gosipnya menjadi sorotan yang kena siapa? Tentu saja Santi Hernandez. Kenapa? Karena dia kepala teknisi. Maksudnya itu kan bagian lu, kenapa bisa? Seperti itulah kira-kiranya. Menurutnya gosip sepoi-sepoi itu diadakan investigasi, itu kenapa bisa seperti itu. So far ini masih seperti misteri waktu crash di Mandalika. Masih gak ada jawaban kenapa bisa. Si Puig bilangnya bukan masalah setup motornya, si Michelin bilang bukan karena bannya. Ya kenanya ke Santi Hernandez. Santi Hernandez bilang kalau masalah teknis sih sepertinya nggak ada yang besar, tapi kita lihat nanti si Marc Marquez bilang apa. Tetapi kan ujungnya ketika Marc Marquez datang ke Amerika nggak ada bilang apa-apa juga soal crash itu. Dia cuma bilang saya mau melupakan soal itu crash. Dia nggak mau bilang apakah itu salahnya dia atau apa yang ada yang salah dengan motornya. Dia nggak mau bilang. Nah ini juga perkara start dia. Dia bilang saya nggak akan melakukan kesalahan sampai menekan pit limiter menurut dia. Yang jelas bahwa efek pit limiter itu hilang ketika dia menonaktifkan whole shot depan dia. Jadi ya yang kena memang Santi Hernandez. So far Santi Hernandez belum ngomong sih, tapi who knows gitu. Jadi menurut gue strategi Mr. Puig untuk meromusakan Jordan Rakor di kota ini menurut gue ampuh banget. Kenapa? Karena meskipun faktanya Pol Espargaro masih rider terbaik di Honda, efek comeback hure-hure dia ini yang bikin Jepang mau nggak mau harus apresiasi dia. Oke? Dan dia itu dengan tegas bilang, saya sudah tahu kelemahan dan kelebihannya motor yang ada saat ini. Jadi saya sudah memberi masukan kepada Honda apa saja yang mesti ditingkatkan untuk race berikutnya. Kenapa? Karena dia berniat untuk Jurdun. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi. Di Portimao nanti akan turun sasis baru sesuai dengan maunya Marc Marquez. Gosipnya adalah sasis ini akan membuat motor balance-nya sedikit lebih ke depan, jadi lebih reliable untuk Jordan Rakor yang memang gaya berkendaranya itu balance-nya ke depan, bukan ke belakang. Nah ini yang gue nggak tahu apa akan menjadi positif atau negatif untuk Pol Espargaro dan Takaki Nakagami. Sorry, Alex Marquez gue nggak hitung, gue udah nggak ngerti itu mesti diapain. Jadi intinya adalah Jepang sekarang mengalihkan pengembangan itu kembali ke Marc Marquez. Karena Marc Marquez dalam comeback hure-hurenya itu berhasil membuktikan dalam tanda kutip bahwa gue masih bisa bersaing meskipun gue punya alasan medis. Tapi sekali gue kembali itu akan ada efek. Kurang lebihnya itu pesan yang ditampilkan oleh comeback hure-hure Marc Marquez yang disponsori oleh Mr. P. Nah yang menjadi sorotan gue adalah Ducati. Jadi di America's GP ini kita sudah mengerti bahwa Desmo GP21 adalah Ducati terbaik saat ini di atas kertas. Meskipun Jack Miller itu menyangkal. Dia bilang kemenangan Enea Bastianini di kota itu bukan karena motor. Jadi menurut dia motornya Enea sama motornya mereka itu sebenarnya malah lebih unggul motornya mereka. Menurutnya Jack Miller. Tetapi yang menjadi pembeda di sini adalah Enea-nya. Gaya membalap Enea itu lebih menghemat ban. Jadi karena dia lebih kecil, lebih ramping, dan menurut Jack Miller gaya membalap dia itu agak unik. Nggak ngerem kalau di tikungan. Jadi ban belakang dia itu hemat banget. Sementara itu yang mustahil dilakukan oleh para rider Ducati yang lain. Karena mereka memang mau nggak mau harus ngerem ban belakang di kota. Dia bilang itu mustahil saya lakukan karena saya harus ngerem mau nggak mau. Sementara Enea Bastianini kadang-kadang dia nggak ngerem, kata Jack Miller. Jadi ya harus diakui skillnya Enea Bastianini. Hal yang sama diakui oleh Alex Rins. Dia bilang, ini anak dia tahu saya ngintil dia, bukannya takut, dia malah makin kencang. Kan saya jadi susah ngejarnya. Padahal ya logikanya mereka sama-sama KW1. Enea KW1, Rins juga KW1, Mir juga KW1. Enea Bastianini KW1, Alex Rins KW1, Mir juga KW1. Kemarin yang KW1 turun ada 4 kalau nggak salah, kalau 5 ya. Kemudian si Jekes sama Peko itu kenanya KW2. Yang kena apa sih itu Jorge Martin justru. Kenapa? Karena memang dia bilang sudah bannya habis grip,
Udah dia nggak bisa kencang di trek lurus, pokoknya ribet lah, dia nggak ngerti lah mesti diapain, akhirnya melorot, kurang lebihnya sih seperti itu. Johan Sarko sama, kenanya ban napas juga, tapi dia sedikit lebih optimis. Kalau menurut dia nggak semengecewakan itu sih melorotnya dia. Itu yang kecewa banget itu Jorge Martin memang. Di hari Sabtu dia bilang, saya sendiri kurang yakin dengan race pace saya, tapi dia nggak menyangka bahwa akan semelorot itu. Kemudian sorotan yang kedua adalah Yamaha. Jadi memang somehow Franco Morbidelli itu kena sorotan kemarin. Kenapa? Karena dia sudah startnya dari 19, finishnya sebenarnya dia 15, tapi karena kena penalti jadinya finishnya 16. Akhirnya gak kena poin. Dia bahkan sempat ketemu sama RD loh. Dia bilang, bisa gak dikembaliin itu posisi saya? Karena memang kondisinya adalah dia itu keluar jalur tanpa memenangkan posisi. Jadi sebenarnya aturan green zone ini adalah lu keluar jalur itu secara otomatis lu diuntungkan karena lu jadinya telat ngerem, sementara lawan lu harus mati-matian ngerem supaya nggak kena green zone, jadi mau nggak mau dia dirugikan. Track limit ini biasanya perlu 5 kali peringatan kalau dia belum lap terakhir. Nah kalau dia di lap terakhir kena track limit biasanya kena penalti. Nah masalahnya adalah, kalian masih ingat kontroversi Pol Espargaro soal track limit 2 tahun lalu yang si Mir sampai protes? Karena menurut mereka Pol Espargaro itu harusnya kena penalti, dia harusnya finish di belakangnya Mir. Dan menurut RD, si Pol nggak diuntungkan dari nginjak green zone itu. Itu kalau nggak salah 2 tikungan terakhir. Nah ini kan kasusnya sama dengan Franco Morbidelli. Jadi ceritanya dia battle sama Andrea Dovizioso, terus dia kelewatan ke track limiter, tapi Dovizioso udah di depan. Dia butuh sekitar 2 atau 3 tikungan lagi untuk bisa menyalip Andrea Dovizioso. Jadi logikanya adalah dia nggak diuntungkan dengan menginjak green zone. Kalau kasusnya Pol Espargaro kemarin kan seperti itu juga, tetapi Pol Espargaro dimenangkan oleh RD. Mir nggak bisa nuntut. Nah kurang lebihnya seperti itu. Nah itu yang dipakai oleh Franco Morbidelli untuk membela diri kepada RD. Tapi RD-nya bilang apa? Rule is rule. Sorry KTP lu kok cuman KTPI, jadi nggak mempan. Nggak bakal dibela meskipun logikanya adalah lu nggak diuntungkan. Nah apa yang terjadi dengan Franco Morbidelli? Jadi gini, Franco Morbidelli ini kan baru tahun ini ganti kepala kru. Patrick Primer ya kalau nggak salah, koreksi gue kalau salah. Pokoknya intinya adalah dia kan ganti kepala kru baru. Jadi dia itu dapat ide dari kepala krunya setelah kualifikasi yang buruk. Itu dia memutuskan untuk menerapkan setting yang baru untuk balapan. Nah waktu di warm up itu nggak bisa dia coba. Kenapa? Karena ada masalah elektronik kalau nggak salah. Makanya waktu di warm up itu dia cuma 2 lap turun, setelah itu udah ketahan di pedok. Nah jadi setup baru itu baru dia uji atau baru dia coba di balapan. Jadi memang menurut dia ya namanya belajar, dan ini adalah setup yang belum dia uji, jadi ya menurut dia positif aja. Menurut dia itu adalah hal untuk dia belajar. Oh jadi kalau pakai setup ini kurang lebih seperti ini hasilnya. Karena menurut gue ini adalah tahun pertama dia di atas motor pabrikan. Kemudian kalau kalian lihat postingannya MotoGP soal behind the skin-nya America's GP, itu kalian pasti dengar celutukan, gue nggak tahu Rins apa ini Bastianini apa Jack Miller yang bilang bahwa lutut gue tuh sampai sakit. Itu bahkan untuk yang podium, itu mereka udah ngeluh soal lututnya sakit. Ya apalagi Franco Morbidelli yang memang cedera lutut. Jadi ya menurut gue wajar bahwa dia memang nggak bisa terlalu mempush di kota. Jadi buat yang nyeletuk itu, yang nyelamatin Yamaha itu cuman Quartararo. Itu si Morbidelli ngapain? Sorry, utak lu dipakai nggak? Franco Morbidelli itu tahun lalu pakai motor M1 2019. Setelah itu dia cedera lutut. Belum sembuh cedera lututnya, dia harus turun lagi ke trek dengan motor pabrikan. Ya jelaslah dia setengah mati adaptasi. Sudah lututnya masih sakit, dia turun lagi di motor pabrikan. Di Qatar pun kemarin dia masih sakit lututnya loh ya. Jadi dari tahun lalu yang dia pakai M1 2019 ke tahun ini yang dia pakai M1 2022, itu 3 tahun lompatnya. Ditambah cedera lutut. Lu mau ngarep apa? Mau dia super power bisa langsung adaptasi? Ya nggak bisa. Masih mending Quartararo kemarin lah ya, waktu dia lompat ke motor pabrikan. Selisihnya cuma 1 tahun dan itu normal. Jadi otak lu pakai kan? Ngerti kan nggak segampang itu adaptasinya. Jadi gua rada setuju dengan pernyataan papa kembar Alex Espargaro. Bilang apa waktu itu kan, dia komplain soal Alex Marquez ngintil dia di Q1 dan karena dia hilang konsentrasi akhirnya dia crash.
Jadi sebenarnya itu menurut gue kesalahan dia juga, bahwa sebenarnya cukup memalukan untuk seorang Alex Marquez yang memakai motor pabrikan sudah 3 tahun masih juga ngintil. Kenapa? Karena motor dia itu motor Honda. Oke lah, memang gue sih setuju juga bahwa memang sebenarnya papa kembar itu tukang ngintil juga. Selama dia di Aprilia itu dia nggak pernah nggak ngintil aja kerjanya. Serius, tahun ini baru dia nggak ngintil. Memang dari tahun-tahun lalu dia itu kerjanya cuma ngintil. Jadi itulah kenapa gue punya julukan dia itu Kang Ngintil sih sebenarnya. Kenapa? Karena dia emang jagonya ngintil. Dia harus butuh towing untuk bisa cepat. Tapi di sisi lain gue juga maklum. Kenapa? Karena motor dia motor tempe yang emang cuma Aprilia. Beda jauh sama Alex Marquez yang emang motornya adalah motor Honda pabrikan pula. Jadi di sisi ini gue ngerti Alex Espargaro bilang bahwa sangat memalukan seorang rider yang sudah bertahun-tahun memakai motor pabrikan masih juga sengaja menunggu rider lain untuk mendapatkan towingan. Perkaranya adalah yang ngintil ini motor apa, yang dikintil motor apa. Motor Honda itu dipakai ngintil, yang super power itu dipakai ngintil. Apalah mereka-mereka yang motornya pada tempe-tempe itu kan. Jadi memang di satu sisi itu berbahaya. Kenapa? Karena memang terlalu banyak. Kalau gue lihat kemarin tuh memang yang malu kali ya sama anak-anak Moto3. Anak-anak Moto3 pada kena penalti gara-gara seperti itu. Sementara kalian yang di kelas para senior ngantri di track. Jadi Alex Espargaro bilang, saya mengerti di satu titik kalau memang mau ngintil itu ya rookie, karena memang mereka butuh referensi, harus belajar dari belakang, oh kayak gini nih caranya, oh seperti ini. Itu memang butuh untuk ngintil. Tapi kalau keseringan juga dengan motor pabrikan yang seperti itu ya malu lah. Itu ya perlu kaca juga, karena dia sendiri juga motor pabrikan kan, Aprilia. Dia juga ngintil, cuman bedanya adalah memang motornya dia motor tempe, jadi memang harus ngintil. Sama seperti Johann Zarco itu ngaku bahwa dia harus ngintil. Kenapa? Karena dia memang pindah dari Avintia. Avintia kan motor jadul. Dia pindah ke pabrikan. Jadi memang dia harus punya preferensi untuk gimana caranya bisa mengendarai motor pabrikan. Sama dengan Jorge Martin. Untuk dapat Rookie of the Year kemarin kan dia harus ngintil-ngintil. Kenapa? Karena dia memang masih rookie. Jadi menurutnya Alex Espargaro, kalau lu masih rookie atau lu masih beradaptasi karena pindah motor, that's okay. Tapi kalau misalnya lu udah pakai motor pabrikan, tapi kalau lu masih ngintil-ngintil juga nggak malu apa ya? Kurang lebihnya sih seperti itu. Meskipun itu akhirnya jadinya para ABR itu menyerang akunnya Alex Espargaro, bilang alah lu juga ngintil-ngintil kok. Tapi ya menurut gua ada benernya juga. Karena memang Alex Espargaro kan motornya memang masih konsesi dan masih dalam perkembangan. Jadi lu nggak bisa menganggap dia sama rata dengan motor lain. Jadi ya dia harus ngintil memang kalau menurut gua. Jadi ya seperti itulah. Aprilia itu sebenarnya Neng Vina sendiri sebenarnya senang dengan kota kemarin. Dia bilang ini adalah perasaan terbaik saya di atas Aprilia selama saya bergabung dengan Aprilia. Jadi menurut dia kalau saya sebenarnya startnya dari depan mungkin finishnya bisa 5 besar. Kenapa? Karena faktor yang bikin dia finish di belakang adalah karena dia startnya dari belakang. Jadi menurut dia kalau misalnya Q1-nya kemarin mereka nggak hancur, itu mungkin bakal finish di depan karena startnya juga akan lebih di depan. Kurang lebihnya sih seperti itu. Sementara Alex Espargaro, dia cuma bilang saya bersyukur. Kenapa? Karena tahun lalu saya jatuh-jatuh di sini, makan batu segala macam, susah banget. Jadi saya finish dengan kondisi seperti ini, itu adalah sebuah kesyukuran untuk saya. Ya memang kalau mau dibandingkan dengan kemenangan di Argentina kemarin sedikit agak jomplang, tapi kalau mau dibandingkan dengan performa Aprilia tahun lalu, saya puas banget dengan kondisi seperti ini. Saya sampai nggak mau ngelawan waktu Marc Marquez lewat. Udahlah biar aja, karena dia kan emang sudah masternya kota, sementara saya itu dari tahun lalu jatuh-jatuh terus. Dan waktu itu yang dia komplain berat adalah bumpy-nya. Itulah kenapa ada ultimatum dia resurface lagi kan, karena dia menuding bumpy itu yang bikin dia jatuh dan jatuh. Dia rajin banget jatuh tahun lalu. Nah, ngomongin soal bumpy, jadi memang nyaris setengah tracknya kota itu di resurface, tetapi tetap juga ada komplain dari rider. Kenapa? Karena sisa yang belum di resurface itu ya masih ada juga bumpy-nya, meskipun nggak separah waktu yang belum di resurface. Jadi menurut mereka bumpy yang ada sekarang itu berkurang jauh lebih banyak, tetapi masih tetap bumpy. Ngerti? Masih tetap bumpy juga. Nah, yang mereka keluhkan itu adalah turn 10 apa ya?
kalau nggak salah. Itu kan sebenarnya sudah di resurface, tetapi bumpy-nya masih ada. Jadi memang ada beberapa rider yang bilang, ini kan sudah di resurface, logikanya kalau di resurface mestinya udah rata, lah kok masih ada bumpy? Itu sih yang dipertanyakan oleh Komisi Keselamatan, tetapi so far nggak ada ultimatum untuk kota. Gua nggak tahu kalau tahun depan, karena Picobanya yang bilang ini sudah di resurface, tetapi kan ada trek yang belum di resurface. Nah itu juga kan nanti ujungnya jadi bumpy lagi. Ya nggak tahu kalau tahun depan gimana kondisinya. Jadi prediksinya adalah yang nggak di resurface ini bakal parah banget bumpy-nya tahun depan. Tapi ya who knows. Dan si Rins sudah jadi posisi 2 di klasemen calon Jurdun. Jadi ya menurut gue wajar bahwa Rins ini adalah calon-calon perpanjang kontrak. Supo nggak akan mau lepas dia. Nah yang menjadi isu adalah si Mir. Apakah si Mir ini akan menggantikan Pol Espargaro atau enggak? Pol Espargaro sendiri bilang bahwa dia nggak menyesal dia pindah ke Honda. Dia justru menyesal karena dia belum bisa memaksimalkan potensi dirinya untuk mengendarai motor Honda. Jadi sebenarnya bukan salahnya Honda, salahnya dia sendiri sih kalau menurut dia. Tetapi harapannya dia adalah dia ingin seperti apapun nanti kondisi perpanjangan kontraknya, dia ingin tetap membalap paling enggak 5 tahun ke depan. Jadi dia masih punya harapan untuk itu, terlepas apakah dia masih membalap di Honda nanti atau enggak. Akan seperti apa? Gosip berhembus sepoi-sepoi karena pengembangan sudah dialihkan ke Marc Marquez, posisi perpanjangan kontrak Pol Espargaro itu terancam. Kalau dia nggak bagus di 2 atau 3 race ke depan, itu sudah dipastikan dia nggak bakal diperpanjang kontrak, gue dengernya. Gue nggak tahu apakah si Quartararo yang akan masuk atau si Mir. Sementara Quartararo sendiri sudah menegaskan bahwa dia masih mikir-mikir banget untuk perpanjangan kontrak dengan Yamaha. Dia malah bilang kalau ada tawaran dari pabrikan lain kayaknya saya mau mikir-mikir lagi deh. Jadi sepertinya dia lebih tertarik untuk pindah pabrikan. Dan itu ya kalau bukan Honda ya Suzuki. Kenapa Suzuki? Ya siapa tahu kan yang masuk ke Honda kan yang dari Suzuki. Kalau si Mir pindahnya ke Honda ya dia masuknya ke Suzuki, bener nggak? Nah gosip lainnya adalah Pangeran Takahaki Nakagami kabarnya itu bakal dikudeta. Ya sebenarnya sih dia bagus untuk pengembangan Honda, tetapi prestasinya ya gitu-gitu aja. Sementara Ai Ogura 4 race ini dia lumayan bagus. Jadi memang tim Idemitsu sudah mulai pasang hashtag Road to MotoGP. Artinya dia sudah mulai dicalonkan untuk ke MotoGP. Ya Idemitsu kan cuma punya 1 seat di MotoGP, jadi ya harus Pangeran Nakagami yang dikorbankan. Lalu Alex Marquez bagaimana? Nah ini dia kan sebenarnya itu habis kontrak tahun ini loh. Nah udah gue bilang kakaknya lagi nih. Mumpung kakaknya sudah comeback hore-hore, petinggi Jepang mulai mengalihkan perhatian ke kakaknya ya paling nggak dia punya bargaining point buat mempertahankan adiknya, mau nggak mau. Kalau nggak ada kakaknya, ancur lebur tuh dia, beneran. Potensinya apa? Nggak ada juga. Bingung gue tuh. Pokoknya intinya adalah beneran cuman gara-gara kakaknya seatnya selamat. Kalau nggak ada kakaknya, udah hancur lebur dia, udah dilepeh-lepeh kali ya sama Honda. So ngomongin kursinya Ducati. Si Jack Miller itu sadar diri bahwa Enea Bastianini itu bakal jadi kandidat utama untuk merebut seat dia. Kenapa? Karena memang dia udah ngerti skillnya Enea Bastianini emang bagus. Dia layak untuk seat pabrikan. Jadi dia bilang, harapan saya adalah saya tetap bersama Ducati, meskipun itu artinya saya harus kembali ke Pramac. Jadi dia nggak mau terdepak dari MotoGP. Kenapa? Karena dia sudah benar-benar nyaman dengan Ducati secara keseluruhan. Karena kan dia kemarin di Pramac dia naik ke tim pabrikan. Jadi kalau dia mau kembali lagi ke Pramac, kembali dengan kru-kru lama, dia nggak masalah. Jadi menurut dia nggak masalah saya balik lagi ke Pramac selama saya masih di Ducati. Jadi Enea boleh naik, siapapun lah, Jorge Martin kah di situ atau Enea Bastianini kah di situ. Pokoknya dia ingin tetap membalap di Ducati meskipun itu kembali ke Pramac. Nah yang kedua, Johan Zarco itu dengar-dengarnya bakal perpanjang. Kenapa? Karena dia test rider yang bagus. Selama di kota itu dia menguji part loh. Anti Garpo itu dia yang uji. Jadi untuk Ducati dia itu lumayan bagus untuk jadi test rider. Sementara Jorge Martin sama Enea Bastianini nih yang sisa rebutan untuk kursi teammate-nya Pecco-Bagnaia ya. Opa Pernat sendiri itu kan kemarin pernah ada gosip bahwa Enea Bastianini ngelamar untuk posisinya Honda. Nah, setelah kemarin Honda resmi membenci Carlo Pernat, kenapa? Karena Opa Pernat itu ngomong terang-terangan bahwa Marc Marquez itu membalap dalam kondisi diplopia. Jadi dalam kondisi matanya nggak bagus, dia memaksa membalap. Nah, itu yang membuat Honda itu jengkel sama Carlo Pernat. Nah, jadinya sekarang Carlo Pernatnya bilang apa?
saya nggak mau Enea Bastianini membalap di Honda. Ya iyalah, karena Honda udah anti sama dia. Jadinya Om Pepernat bilang apa? Nggak apa-apa deh Enea Bastianini tetap di tim Italia, tetap di Ducati, meskipun dia di tim satelit, selama kontraknya itu dari pabrikan, supportnya full dari pabrikan, dan gajinya itu bagus dari pabrikan. Intinya adalah dia nggak mau Enea Bastianini meninggalkan pabrikan Italia, karena menurut dia Enea Bastianini itu pernah menjadi rider di tim Honda waktu di Moto3, dan menurut dia Honda mengecewakan Enea. Jadi nggak terlalu cocok untuk seorang Enea Bastianini yang KTP Itali dengan Honda yang dikuasai oleh KTPS Spanyol, nggak cocok sama Italia menurut dia. Tetapi perkataannya Enea Bastianini lain lagi, karena dia ngerti calon ikan hiu baru itu udah seatnya udah dipatok untuk tim pabrikan di Ducati. Jadi dia bilang, saya nggak keberatan kalau ternyata saya nanti bergabung lagi di Honda. Kenapa? Karena saya pernah bergabung dengan Honda di Moto3 dan saya punya pengalaman dengan mereka. Dia nggak bilang bahwa itu pengalaman buruk sih. Kalau Opa Carlo Pernat kan bilang itu pengalamannya buruk. Dia nggak bilang, dia cuma bilang saya pernah bergabung dengan mereka dan saya rasa nggak masalah kalau saya bergabung lagi. Nah, soal perpanjangan kontrak papa kembar itu memang sebenarnya kalau menurut gua agak-agak simpang siur. Jadi waktu tes pramusim kemarin itu masih Morivolo udah bilang dia sebenarnya sisa maunya Alex Espargaro aja, apakah mau perpanjang atau enggak. Karena pada dasarnya Aprilia itu ingin tetap memperpanjang kontraknya dengan Alex Espargaro. Mereka respect banget dengan Alex Espargaro. Yang mereka ragukan itu justru adalah Neng Vina. Karena memang Neng Vina ini kan kemarin ada masalah sama Yamaha, banyak maunya. Jadi memang Rivola sendiri itu agak ragu dengan perpanjangan kontraknya Neng Vina. Karena menurut dia itu tergantung pada Neng Vina, apakah dia suka sama Aprilia atau enggak. Makanya dia kontraknya cuma 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Tetapi nggak ada pikiran untuk memutus kontrak dengan Alex Espargaro. Nah, yang anehnya adalah begitu sampai di kota, itu manajernya Alex Espargaro buka suara. Mengatakan bahwa waktu di Indonesia mereka itu udah punya negosiasi pertama dan itu nggak ada jalan keluar. Intinya adalah Aprilia nggak kasih jawaban bagus sehingga Alex Espargaro agak kurang puas. Nah ini yang menurut gue kok agak-agak kontroversi ya. Kenapa? Karena bahasanya Alex Espargaro waktu di Termas itu bilang bahwa saya harap dengan kemenangan ini itu akan menarik minat para rider muda untuk bergabung dengan Aprilia. Nah bahasanya ini itu secara nggak langsung menggambarkan bahwa seatnya itu ditawarkan untuk para rider muda. Jadi ceritanya gini, yang punya seat mau habis kontrak itu kan 2. Dia punya sama Papa Nina. Nah kan dia nggak mungkin mengatakan hal seperti itu untuk seatnya Papa Nina. Karena yang memutuskan untuk seatnya Papa Nina yaitu cuman Papa Nina sama Aprilia. Dia nggak punya hak untuk mencampuri itu. Meskipun Papa Nina masuk atas rekomendasi dia, tapi dia nggak berhak untuk mencampuri apakah Papa Nina itu harus didepak atau enggak oleh Aprilia. Jadi bahasanya dia soal rider muda itu secara nggak langsung ditanggapi dengan oh ini sepertinya dia nggak berniat untuk perpanjangan kontrak. Kenapa? Karena dia sudah membahas soal rider muda. Bahasa yang gue tangkap dengan bahasa yang Aprilia tangkap itu sama. Ini kayaknya dia nggak minat untuk perpanjangan kontrak deh. Ada nggak dia bahas perpanjangan kontrak di Termas? Enggak, dia bahasnya malah rider muda. Karena kan kemarin Grace ini mau gabung sama Aprilia. Dan karena itu Enea Bastianini ditawar tuh. Nah Enea Bastianini nggak mau. Akhirnya Grace ini masuknya di Ducati. Karena mereka ngikutnya ke Enea Bastianini. Nah berarti Aprilia udah nggak punya kesempatan untuk bikin tim satelit. Dia ngapain dia bahas soal rider muda kalau itu bukan untuk seat dia? Bener nggak? Logika gue sama logikanya Aprilia sama. Jadi Aprilia belum ngomong apa-apa nih, belum ngomong. Bahasa yang kemarin waktu nego pertama di Indonesia itu lebih kepada bahasa ayo kita bisa ngomongin nggak ini. Tapi yang pertama soal apa? Tentu saja gaji. Jadi Rivola itu ya wajar kalau nggak langsung deal di negosiasi pertama karena lu kan mesti nego gaji, mesti nego target. Jadi ya wajar kalau negonya belum jalan, tapi bukan berarti mereka nggak mau perpanjang. Makanya Rivola itu sebenarnya gosip berhembus sopo-sopo itu agak bingung kok bahasanya Alex Espargaro seperti itu. Nah Alex Espargaro setelah sang manajernya ribut, akhirnya dia buka suara. Dia bilang iya sebenarnya saya sudah memulai negosiasi kontrak di Indonesia, tetapi hasilnya agak sedikit mengecewakan. Dan saya berharap sebenarnya bisa memperpanjang kontrak saya paling enggak 2 tahun lagi. Itu baru bahasanya di kota. Jadi memang sepertinya angin berhembusnya entah kemana.
Karena bahasanya di Termas itu berbeda dengan bahasanya di kota. Bahasanya di Termas itu seolah-olah dia udah nggak mau memperpanjang kontrak, udah mau kasih seatnya ke rider muda. Begitu sampai di kota, tiba-tiba mau perpanjangan kontrak. Karena kan Rivola kemarin di Indonesia itu negonya bukan nego yang nggak mau perpanjangan kontrak. Negonya adalah satu minta gajinya naik, sementara satu bilang kalau lu mau gaji naik ya berarti kasih prestasi. Jadi bukan berarti Aprilia nggak mau perpanjang, bukan. Tapi masalahnya adalah nego gajinya. Jadi wajar Rivola bilang oke, kalau lu mau naik gaji kita review dulu prestasi lu beberapa race ke depan. Wajar nggak sih? Nah sementara bahasanya Alex Espargaro di Termas itu udah mulai bahas rider muda. Jadi wajar perkiranya Rivola ini sebenarnya dia nggak mau perpanjangan kontrak kayaknya. Karena dia udah dapatkan semua yang menjadi impian dia, kecuali Jurdun. Tetapi tiba-tiba begitu sampai di kota dia pengen Jurdun. Jadi gue nggak tahu apakah memang setelah di Termas dia telepon-teleponan sama keluarganya dan impiannya berubah, kemenangan aja cukup berubah menjadi pengen Jurdun, ya who knows gitu loh. Nah kalau pengen Jurdun kan berarti lo harus perpanjangan kontrak. Ya menurut gue sih Rivola nggak masalah kalau lo mau perpanjangan kontrak ya perpanjangan kontrak. Kalau lo mau naik gaji dengan prestasi lo di Termas sebenarnya lebih gampang buat lo nego gaji. Bedanya waktu di Indonesia kan lo belum jadi apa-apa nih, masih belum ada modal buat nego gaji, minta naik gaji. Ya kalau sudah di Termas kan sebenarnya bisa. Cuman kan waktu itu belum ada pembahasan lagi soal kontrak, bener nggak? Jadi ya kita lihat aja nanti di Eropa seperti apa negosiasinya berlanjut. Apakah berlanjut dengan baik atau enggak, tapi kalau menurut gue sih mestinya kalau dia mau minta perpanjangan Rivola pasti kasih. Intinya karena Alex Espargaro sudah kasih semua yang mereka pernah impikan kecuali Jurdun, soal naik gaji itu gampang, sisa ngomong sama petinggi Aprilia. Dan menurut gue Rivola juga butuh waktu untuk ngomongin itu sama petinggi Aprilia, makanya dia harus kembali dulu ke Eropa, ngomong dulu sama petingginya, gak yang langsung ujuk-ujuk deal. Jadi kita udah bahas Suzuki, Honda, Yamaha, Aprilia, Ducati, KTM ini dari 4 rider cuma satu yang bagus. Brad Binder nggak ngeluh sama sekali. Dia puas dengan performanya, bannya juga nggak habis grip. Tapi yang ngeluh banget soal grip itu Remy Gardner sama Oliveira. Dan memang di hari Jumat atau di hari Sabtu itu bosnya KTM itu bilang bahwa motor mereka itu lagi punya penyakit susah belok di kota. Jadi ya gitulah, harapannya mereka nanti kalau udah balik lagi ke Eropa mereka udah baik lagi performanya, karena memang ini adalah sirkuit-sirkuit sulit di luar Eropa yang mereka nggak biasa pakai dan kurang pengalaman. Jadi ekspektasinya mudah-mudahan nanti kalau balik lagi ke Portimao udah semuanya udah selesai, karena kan di Portimao ada Oliveira dan Brad Binder aja yang nggak ada masalah, dan secara overall dia lumayan puas dengan kondisinya. Secara overall yang abis grip itu ya Oliveira sama Remy Gardner. Agak susah juga karena Remy Gardner pakai soft habis grip, Oliveira yang pakai medium juga habis grip. Jadi lu pakai medium atau lu pakai soft, gripnya itu suka-suka undian. Inilah yang namanya alisan. Oke, so itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau kepanjangan. See you next time guys. Bye bye.